Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nah, teman-teman semua, pada kesempatan kali ini saya akan men-sharing materi dari mata kuliah penginderaan jauh atau disingkat dengan Inderaja. Nah, sebelum itu saya akan memperkenalkan identitas saya terlebih dahulu. Baik, perkenalkan, nama saya Dewi Urba, NIM 181321227, jurusan Pendidikan Geografi semester 5 dari Universitas 19 November Kolaka. Nah, semoga materi yang sempat saya paparkan pada kesempatan kali ini semoga bisa bermanfaat bagi teman-teman semua. Oke, let's go, kita masuk ke dalam materi. Oke teman-teman, kita lanjut ke dalam materi. Nah, di sini kita akan membahas apakah GPS geodetik atau GPS pemetaan itu. Nah, semakin pesatnya perkembangan pada teknologi dan sistem informasi membuat semuanya berbasis teknologi, termasuk pada dunia pemetaan. Dalam melakukan proses pengukuran, dulu para pengukur menggunakan sistem manual seperti theodolite dan penggunaan total station, waterpass, dan EDM. Namun, pada zaman sekarang, semua serba menggunakan teknologi. GPS geodetik atau GPS pemetaan merupakan kegiatan survei dan pemetaan yang mengandalkan satelit untuk mengakuisisi datanya. Terdiri dari data atau kata Global Positioning System. GPS ini merupakan sistem data dalam navigasi dan penentuan dari sebuah posisi. Terdapat banyak model GPS. Salah satunya ialah GPS geodetik atau GPS pemetaan. GPS yang satu ini adalah alat ukur yang menggunakan satelit. Alat ini mampu menangkap signal dari L1, L2, atau GSSS. Selain itu, GPS ini juga mampu merekam raw data secara umum dan memiliki format remix. Kelebihannya dalam data yang dihasilkan oleh GPS geodetik, tingkat ketelitian dan keautentikan data yang dihasilkan lebih tinggi jika dibandingkan dengan GPS navigasi. Tak hanya itu, bahkan alat ini juga dapat digunakan untuk pengukuran lahan, misalnya pada lahan perkebunan, perhutanan, dan pertanian. Namun lahan yang diukur memiliki akurasi dari 5 sampai 10 mm. So, sangat banyak kan keuntungan menggunakan GPS geodetik ini? GPS geodetik juga memiliki sistem dan posisi koordinat. Koordinat ialah posisi dari satu titik, baik berbasis 2 dimensi maupun dengan 3 dimensi. Dan semua titik ini mengacu pada sistem koordinat tertentu. Terdapat 3 titik yang dijadikan parameter, yaitu lokasi titik 0 dari sistem koordinat. Besaran ini bisa kartesius atau curvilinear, biasa digunakan pada sebuah titik sistem koordinat, dan orientasi dari sumbu koordinat. Untuk penentuan titik pada permukaan bumi, maka gunakanlah titik 0 dari sistem koordinat yang akan digunakan. Dan pada titik 0 ini Anda akan berpusat pada lokasi massa bumi atau pada sistem koordinat geosentrik, atau jika berbanding lurus dengan permukaan bumi atau toposentrik. Metode yang digunakan dalam penentuan ekstra teristik juga pada koordinat geometrik. Metode atau koordinat geometrik ini menggunakan satelit atau benda langit yang lainnya. Namun, untuk sistem koordinat
toposentrik, Anda perlu menggunakan metode-metode pengukuran tersentrik. Nah, adapun kegunaan dari geodetik GPS ini. Tipe geodetik adalah jenis referensi yang relatif lebih canggih, mahal dan paling memiliki data yang lebih akurat. Namun kegunaan proyek aplikasi yang menentukan ketelitian yang tinggi. Tipe ini juga dibagi menjadi beberapa klasifikasi. Tipe 1 frekuensi L1 dan tipe 2 frekuensi L1 dan L2. Biomal L1 akan membawa dan merekam data, sedangkan gelombang L2 akan memberikan kode dan pesan navigasi. Dengan posisi diferensial, pemetaan bisa dilakukan dari jarak beberapa meter hingga prosesnya pun sangat mudah. Hal ini menjadikan salah satu kelebihan dari alat modern tersebut. Ada beberapa hal yang membuat sebuah metode pengukuran GPS geodetik atau GPS pemetaan memiliki kelebihan dari metode konvensional. Misalnya harga yang terjangkau, bahkan gratis. Bayangkan saja, Anda tidak perlu membayar untuk alat ini, dan yang lebih menyenangkan lagi, aksesnya tidak perlu harus menunggu musim. Alat ini akan bisa bekerja di musim penghujanan maupun musim kemarau. Kegunaan dan kelebihan yang lain dari GPS geodetik ini dapat mengorbit dengan ketinggian mencapai 20 juta ribu NDPL. Jadi Anda tidak perlu khawatir dengan jangkauannya karena memang sangat tinggi. Soal kondisi yang tidak berpengaruh pada lingkungan topografis, jadi Anda bisa mengoperasikannya dimanapun dan kapanpun. Karena sangat akurat, maka kemungkinan yang memberikan hasil yang salah dapat mendekati 0%. Bukan hanya itu, Anda akan mudah memahami hasil dari alat ini karena teknologinya yang modern. Sedangkan jangkauan yang luas, maka musim ini dapat dioperasikan untuk kegiatan berskala besar. Banyak surveyor bisa mengaksesnya bahkan melalui perorangan atau lembaga. Nah, bagaimana sih cara memasang geodetik atau GPS geodetik ini? Bagaimana cara pemasangan dan mengoperasikannya? Anda tidak perlu bingung cara pemasangannya dan pengoperasian dari GPS geodetik ini. Pastikan yang pertama terlebih dahulu akan kelengkapan alat yang meliputi base station, epoch receiver, level data collector, kabel antena receiver. Nah, yang kedua, carilah lokasi titik koordinat dan juga bisa menggunakan Google untuk menentukan lokasi. Namun apabila Anda menemukan lokasi yang tidak memungkinkan seperti pada dalam rumah orang dan sungai ataupun di tengah jalan, ketika Anda akan survei, Anda dapat menggeser lokasi pengukuran. Yang ketiga, gunakan tripod pada permukaan yang dasar, lalu leveling. Keempat, kemudian pasang tripod dan epoch GPS dan kunci. Yang kelima, pasanglah juga recon data collector di bawah epoch receiver dengan menggunakan sebuah pengunci recon. Ini berfungsi agar terlindung dari sinar matahari. Yang keenam, pasang pula kabel yang menghubungkan recon dengan epoch dan jangan lupa untuk memastikan tidak berubah. Yang ketujuh, selanjutnya ukur ketinggian dari dasar tanah ke epoch GPS receiver dan Anda bisa mengukur atau menghitung GPS geodetik. Yang kedelapan, lalu nyalakan epoch GPS dengan menekan tombol power pada recon.
Nah, setelah itu mainkan program. Yang kesembilan, gunakan input GPS dengan tombol impor. Hal ini bisa menghambat penerimaan satelit. Jika Anda klik NMSR, maka fungsinya akan memulai perekaman data. Yang ke-10, jangan lupa pula untuk memastikan ketiga receiver ini menggunakan sistem data statistik. Yang ke-11, jika telah selesai semuanya, maka segera matikanlah recon dengan klik tombol off. Pastikan juga GPS geodetik ini atau GPS pemetaan ini berada dalam keadaan yang rapi. Nah, adapun kesimpulan dari materi yang saya paparkan tadi, yaitu GPS geodetik sistem mempunyai tingkat keakurasian yang tinggi hingga sampai 5-10 mm. Hal ini geodetik ini dapat menangkap signal X1, L2 atau GNSS, merekam raw data yang secara umum mempunyai format Remax menggunakan alat pengukuran. Jadi satu set GPS geodetik terbagi jadi 2 alat sebagai basis stasiun dan sebagai rover. Nah, mungkin itu saja materi yang sempat saya sampaikan pada kesempatan kali ini. Semoga bisa bermanfaat bagi kita semua. Saya ucapkan billahi taufiq wal hidayah.